Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmi Septi Istikasari. Saya mengampu mata pelajaran PPKN untuk kelas 9 di SMP Negeri 26 Depok. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita tetap melaksanakan pembelajaran meski secara online. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Setelah ini, kalian akan menyaksikan video pembelajaran materi pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama diskusi mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi pertama, Ibu akan membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk itu, Ibu akan tunjukkan kompetensi dasar dan tujuan untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama itu poinnya ada kompetensi dasar dan tujuannya, nanti akan Ibu bacakan pada pendahuluan. Terus yang pertama, materi awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua, masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Dan yang keempat, masa Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Yang pertama, kompetensi dasar. Ada 4 poin meliputi KI 1 itu adalah spiritual, KI 2 itu adalah sosial, dan KI 3 itu adalah nilai pengetahuan, KI 4 adalah nilai keterampilan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik, kita mulai saja. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudan banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologinya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi sampai sekarang. Kita lihat di masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai macam masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan upaya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya itu diantaranya: yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau kita kenal sebagai PKI terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dilakukan dan dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Itu dia adalah fotonya pemimpin PKI pada saat itu. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sukmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini
ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikan NII adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kartosuwiryo bersama pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang di samping kanan itu adalah fotonya Amir Fattah, pemimpin pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah pada saat itu. Selanjutnya ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan separatisme ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumuli, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 5 April 1950. Yang keempat, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau juga Perjuangan Rakyat Semesta Persemesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara dan Vanji Sumwal pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat. Pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Oleh karena itu timbullah inisiatif upaya memperbaiki pemerintahan Indonesia. Yang kelima, ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA merupakan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan menduduki markas Kota Bandung serta menewaskan beberapa tokoh bangsa. Hal ini mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS dan kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar. Kenapa? Dalam perjalanannya berhasil melakukan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959 dan dekret tersebut dikenal dengan Dekret 5 Juli 1959. Oke, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini itu adalah subbab yang pertama. Kita diskusi bisa melalui classroom. Silakan dibuka classroomnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.